Diskusi Ibu Nora ini menarik dan baru tahu kami bahwa ada Tuhan berfirman dalam hati, tapi bisa dicatat dalam kitab suci, dan mampukah Mihana menjawab pertanyaan yang aneh ini. Kami pun baru tahu dan ikut berpikir, kalau Tuhan berfirman dalam hati, tapi bisa dicatat manusia. Sungguh lucu sekali ya kitab mereka. Sekarang ini kita buka, Mikana buka aja di situ, ini saya dari TB ya. Kejadian 8 nomor 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan berfirman dalam hatinya. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan, Tuhan bertemu dengan Musa, dia berfirman dalam hatinya, dicatatkan oleh Musa. Elohim berfirman dalam hati, dia mengatakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi. Dicatatkan oleh Musa di dalam Kejadian 8. Kenapa bisa Musa mendengarkan isi hati Elohim? Nora, menurut IQ berapa sih? Gak apa-apa IQ saya rendah, tapi saya tidak menyembah manusia. Ini Assalamualaikum kepada kalian semua. Saya bukan ustazah, tapi suka belajar agama bersama kalian. Karena apa yang kita tahu bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama dan mari kita berteman. sebenarnya Mikana harus jelaskan dulu. Kalau memang Musa yang mencatatkan kitab Torah, yang Kejadian menceritakan tentang penciptaan manusia pertama, sampai kepada hukum-hukum Taurat. Nah ini masalahnya, kenapa kepada Musa? Bang Dinda di mute. Dulu, Bang Dinda di mute. Kenapa kepada Musa? Cerita tentang Nabi Nuh, itu kenapa kepada Musa? Cerita tentang Nabi Lut, kenapa hanya kepada Musa? Musa itu kan diutusannya untuk Bani Israel. Sementara Nuh bukan orang Israel. Lut bukan orang Israel. Kenapa kepada Musa? Silakan Mikana. Oke, jadi kenapa Nabi Musa yang menulis semuanya? Dimulai dari Nabi Musa, karena Musa itu memang menuliskan kisah para nabi dan zaman sebelum dirinya, yaitu atas perintah Elohim, karena sebelum masa Musa, sejarah dan perjanjian Elohim disampaikan secara turun-temurun melalui tradisi lisan dari para leluhur. Sehingga Musa adalah yang pertama mencatat sejarah ini ke dalam bentuk tulisan, yaitu Pentateuk, agar menjadi pedoman yang pasti bagi umat manusia. Dan juga di zaman Nabi Musa juga diturunkan atau diberikan hukum Taurat. Ada 613 hukum Taurat. Di zaman Adam belum ada hukum Taurat. Di zamannya Nuh belum ada hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu ada di zaman Nabi Musa. Nah, sehingga Bapak Yahweh memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan mulai dari penciptaan dan juga apa yang dialami nabi-nabi sebelum Nabi Musa. Nah, dan juga sudah. ya, Saya tanggapi dulu. Ya, silakan. Elohim yang memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan, betul? Iya, betul. Ketika dalam Kejadian 8, ketika Nuh mempersembahkan suatu persembahan, Tuhan mengatakan kepada Elohim mengatakan untuk memerintahkan itu berupa suara atau bukan? Oke, iya, berupa suara juga ya, berupa suara, dan juga Tuhan datang menjumpai Nabi Musa. Nah, tapi di sini menjumpai berarti kan berbicara. Betul? Iya, Kalau menjumpai pasti berbicara. Beda kalau dia mendapatkan suatu penglihatan. Dia berjumpa. Oke. Sekarang ini kita buka, Mikana buka aja di situ. Ini saya dari TB ya. Kejadian 8 nomor 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Tuhan berfirman dalam hatinya. Bagaimana mungkin Tuhan memerintahkan, Tuhan bertemu dengan Musa, dia berfirman dalam hatinya, dicatatkan oleh Musa. Kira-kira ini Elohim yang mana ya? Sampai, yang begini, Elohim berfirman dalam hati, dia mengatakan, aku takkan mengutuk bumi ini lagi.
dicatatkan oleh Musa di dalam Kejadian 8. Kenapa bisa Musa mendengarkan isi hati Elohim? Oke ya. Nah, jadi Tuhan Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh itu sendiri memberikan ilham dan juga perintah kepada Nabi Musa untuk menuliskan apa yang terjadi saat penciptaan, saat di Taman Eden, saat di zaman Nabi Nuh. Nah, di zaman Nabi Nuh itu apa yang terjadi waktu itu dan juga apa yang difirmankan Tuhan dalam hatinya itu disampaikan Bapak Yahweh kepada Nabi Musa sehingga ditulis oleh Nabi Musa. Nah, seperti itu. Kok lempang sekali? Mihana menjawab, seakan tidak konsekuensi yang aneh dan tidak perlu dipikirkan bahwa hal tersebut berkaitan dengan kemustahilan. Tapi bagi Mihana semua itu tidak ada yang mustahil. Baginya semua terasa masuk akal, walaupun semua jawabannya tidak seperti orang yang berakal. Difirmankan dalam hatinya, disampaikan. Iya. Ini dikatakan Tuhan berfirman dalam hatinya. Aku takkan mengutuk. Langsung dituliskan oleh Musa ketika Elohim berfirman dalam hati. Iya, jadi kan itu terjadilah proses penulisan itu ketika Bapak Yahweh berfirman kepada Nabi Musa. Kan Bapak Yahweh itu memberitahu kepada Nabi Musa apa yang terjadi di zaman Nuh. Waktu Bapak Yahweh berfirman dalam hatinya kan disampaikan kepada Nabi Musa. Sehingga apa yang dialami oleh Tuhan saat itu ya dikasih tahu. Sehingga ditulis oleh Nabi Musa. Begitu. Saya terima Mikana. Penjelasan kamu saya terima. Cuman masalahnya dia berfirman dalam hatinya. Iya, gini. Apa yang difirmankan Tuhan dalam hatinya ini di zaman Nabi Nuh itu disampaikan kepada Nabi Musa. Oh, jadi Tuhan berfirman dalam hatinya dulu? Iya kan waktu zaman Nabi Nuh itu kan ada peristiwa di situ air bah. Sehingga Tuhan berfirman dalam hatinya itu. Aduh, kok nggak ngerti sih? Mikana, kamu ngomong dalam hati, apakah kamu kasih tahu sama orang itu, kau lagi ngomong dalam hati, seperti ini baru kamu kasih tahu? Iya, contoh gini kan, saya pernah ngomong dalam hati saya gini. Ketika saya bercerita kepada orang yang mau nulis ulang apa yang saya alami, ya kan? Dulu saya berpikir dalam hatiku begini. Iya ya, dong. Kamu kasih tahu. Ya iya, makanya kan Bapak Yahweh yang memberitahu kepada Nabi Musa seperti itu. Makanya Nabi Musa nulis. Ya kalau nggak dikasih tahu sama Tuhan, ya dari mana Nabi Musa tahu? Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah dalam hati. Elohim berfirman di dalam hati, dicatatkan oleh Musa. Ketika kamu seorang penulis artikel, kamu memberitahukan kepada orang yang menulis itu, kamu ngomong, saya ini lagi ngomong dalam hati begini-begini ya, coba kamu catatkan. Apa mungkin? Ya iyalah kan Bapak itu menyampaikan apa yang dipikirkan oleh Bapak, apa yang ada dalam hatinya itu disampaikan kepada Nabi-Nabi. Saya tahu di sana apa yang disampaikan, tapi Tuhan berfirman kepada Musa. Masalahnya di sini Tuhan itu berfirman yang di dalam hati. Iya, itu disampaikan kembali kepada Nabi Musa. Makanya ditulis. Kembali. Gimana Ya kalau Tuhan nggak menyampaikan itu kepada Nabi Musa, dari mana Nabi Musa tahu? Kan dia diperintahkan untuk menulis firman-Nya. Ih, susah kali ya mengerti si Mas Nora ini. Kalau memang Tuhan menyampaikan, kenapa mesti ditulis Tuhan berfirman dalam hati? Ya karena waktu di zaman Nabi Nuh itu dia berfirman dalam hatinya. Iya, itu berfirman dalam hati, lalu itu disampaikan kepada Musa di zaman Musa, lalu ditulis oleh Musa. Kok susah sekali mengertinya. Bukan susah mengerti, kamu yang terlalu ngeles. Bukan susah mengerti Mihana yang baik hati, tapi kamu yang terlalu bodoh sampai membenarkan sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil. Kamu pikir Tuhan curhat begitu sama Nabi Musa, sampai apa yang dia firmankan dalam hati juga diceritakan kepada Musa? Sungguh rendah sekali Tuhan diperlakukan begitu. Mungkin itu salah satu ayat palsu, sebab Tuhan yang asli itu seperti ayat ini sesuai dengan Al-Quran. Walau otak kami semakin sakit mengikuti diskusi Mihana, tapi para apologet muslim cerdas tidak pernah jera masuk di roomnya. Dengarkan, ketika Tuhan sabar, makanya berikan saya waktu. Tuhan menciptakan langit dan bumi, Kejadian 1 nomor 1. Dia tidak perlu berfirman dalam hati, dicatatkan. Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala itu jadi. Nah, ini ketika Musa menuliskan, ketika Elohim mencium bau persembahan, dia mengatakan Tuhan itu berfirman dalam hati. Dan kamu mengatakan setelah dia berfirman dalam hati, dia kasih tahu Musa. Lucu. Gitu loh Mikana. Bagaimana mungkin dia mencatatkan Elohim berfirman di dalam hatinya. Dituliskan itu. Bagaimana mungkin ada orang yang mau mencatatkan tentang saya punya narasi, saya mengatakan kalau saya sudah ngomong di dalam hati.
Kalau ada yang di dalam hati saya, ya udah saya kasih tahu aja langsung. Catatkan seperti ini, nggak perlu dikatakan lagi Elohim berfirman di dalam hatinya. Makanya saya Udah bingung. belum? Ya, silakan. Ya kan Kenapa di bisa zamannya sampai Nuh kan Nabi Musa belum ada, belum lahir. Jadi dari mana Musa dapat mengetahui? Udah dengar dulu kamu ini, kamu yang ngeles dari jawaban. Di zaman itu kan Nabi Musa belum lahir di zaman Nabi Nuh. Sehingga Musa mengetahui bahwa Tuhan berfirman dalam hatinya itu berdasarkan penyataan ilahi itu atau wahyu kepada Nabi Musa sehingga dicatat. That's it, simple. Kenapa kamu ya muter-muterin kemana-mana seakan-akan kamu bikin begitu sulit gitu loh. begini? Begitu simpel. Musa dapat mengetahui Tuhan berfirman dalam hatinya karena Bapa itu sendiri yang menyatakan dan mewahyukan itu kepada Nabi Musa. Ya Tuhan, kenapa kamu susah mengertinya? Saya terima. Saya terima. Ya udah, terus kenapa lagi kamu muter-muter di situ? Sabar. Tadi saya bertanya, Tuhan memerintahkan untuk Musa mencatatkan. Berarti berfirman, apakah bertatap langsung? Iya kata kamu. Iya kata kamu. Masalahnya di sini, kalau mereka memang udah saling tatap-tatapan antara Elohim dengan Musa, pertanyaannya, ngapain Musa mencatatkan bahwa Elohimnya berfirman di dalam hatinya? Ya Makanya saya bilang, Nora. makanya saya Kayaknya si bilang, Nora ini sebelum nggak paham juga. Ini kan yang disampaikan Bapak Yahweh itu di zaman Nabi Nuh. Apa yang terjadi di sana? Gitu loh. saya tahu Mikana. Saya tahu. Masalahnya kenapa Musa Iya, mencatatkan bahwa Elohim waktu di zaman Nabi Musa. Kenapa Musa mencatatkan Elohimnya berfirman di dalam hati baru dia tuliskan? Ya Nggak karena, perlu itu. aduh Tuhan, karena Nah, gini loh. nah. Karena Karena? di zaman Nabi Nuh, Bapak Yahweh pernah berfirman dalam hatinya. Lalu di zaman Nabi Musa, Bapak Yahweh menyatakan itu kepada Nabi Musa. Makanya dicatat oleh Nabi Musa. Zaman Nabi Nuh, sabar. Di zaman Nabi Nuh, Tuhan Elohim pernah berfirman di dalam hatinya. Iya. Elohim berfirman di dalam hatinya. Emang lu tahu kalau lagi ngomong di dalam hati? Loh kan ini kan di zamannya Musa, Bapak Yahweh yang menyatakan itu kepada Musa. Aduh kok nggak ngerti-ngerti si Nora ini ya Tuhan. Bukan nggak ngerti. Kamu yang nggak paham. Loh, inilah sebenarnya saya bilang, Mikana, kau dulu berpikir ketika ada orang mencatatkan narasi kamu harus menyuruh mereka mencatatkan bahwa apa yang kamu omongkan sudah kau bilang di dalam hatimu. Begini, ya ampun, kayaknya si Nora ini nggak paham-paham juga. Gini loh, di zaman Nabi Nuh, di situ kan Musa belum lahir. Di zaman Nabi Nuh, waktu Bapa berfirman dalam hatinya di zaman itu, kemudian di zaman Nabi Musa, Bapa berfirman kepada Nabi Musa. Nah, makanya dari mana Nabi Musa mengetahui waktu di zaman Nuh? Ya, waktu di zaman Nabi Nuh, Bapak Yahweh pernah berfirman dalam hatinya, itu disampaikan atau dinyatakan kepada Nabi Musa sehingga dicatat oleh Nabi Musa. Hei, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Elohim dalam hatinya. Aku takkan mengutuk. Pertanyaan saya, ini kepada Musa apa kepada Nuh? Ini di zaman Nabi Nuh, tapi kan kenapa bisa dicatat sama Nabi Musa? Ini kepada Musa apa kepada Nuh? Jawab aja. Waktu itu di zaman Nabi Nuh, pernah Bapak berfirman dalam hatinya. Tetapi di zaman Nabi Musa, aduh kepada Musa, dengar dulu, Nora, kamu itu jangan ini loh, kamu jangan berusaha memutar-mutar. Begini. Enggak gini, dari mana Nabi Musa mengetahui kalau Bapak Yahweh berfirman dalam hatinya? Ya dari penyataan ilahi atau wahyu kepada Nabi Musa bahwa Bapak pernah berfirman dalam hatinya di zaman Nabi Nuh. Lalu itu disampaikan oleh Bapak kepada Musa dan dicatat oleh Nabi Musa. Kejadian waktu di zaman Nabi Nuh. Ya susah kali kenapa di zaman... Saya bertanya, ketika Elohim mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Elohim dalam hatinya. Kejadian ini menceritakan kepada Musa apa kepada Nuh? Kepada Musa lah. Nah, berarti Elohim berfirman dalam hati dicatatkan oleh Musa. Pertanyaannya, karena Bapak Yahweh pernah berfirman dalam hatinya di zaman Nabi Nuh. Lalu itu dicatat oleh Nabi Musa. Nabi Musa dapat mengetahui dari mana? Karena itu adalah Yahweh atau wahyu atau penyataan ilahi kepada Nabi Musa. Kejadian 8 nomor 21 yang dicatatkan Musa. Ini itu dulu waktu peristiwa di zaman Nabi Nuh. Lalu dicatat sama Nabi Musa apa yang pernah terjadi di sana. Kalau Bapak itu pernah berfirman dalam hatinya itu dicatat kembali oleh Nabi Musa. Aduh, kenapa dia ini Nora, mohon maaf, IQ-nya berapa sih? Gak apa-apa, IQ saya rendah, tapi saya tidak menyembah manusia. Ini iya, yang penting makanya simple. makanya sembah Tuhan yang benar agar IQ
IQ-mu tinggi. Untuk Musa apa untuk Nuh? Makanya sembah Yahweh Yeshua Hamasiah agar IQ-mu tinggi. Gak apa-apa. Kamu kalau menyembah Yeshua Hamasiah yang mati terkutuk gak masalah Mikana. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan menyembah batu. Ya, sebentar. Para nabi-nabi itu banyak kan diutus ke Bani Israel, dibunuh oleh Israel. Nah, hebatnya lagi, Kristen membunuh Nora, lebih bagus. Oke, gini. Tunjukkan dalilnya di dalam kitab suci bahwa Kristen membunuh Tuhan. Nora, bentar. Nora, pertanggungjawabkan narasimu. Kristen membunuh Tuhan, di mana dalilnya? Silakan tunjukkan. Silakan tunjukkan Nora kalau Kristen membunuh Tuhan. Silakan tunjukkan. Walaupun saya hidup di zaman sekarang, saya juga ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Saya juga ikut menikam Tuhan Yesus karena saya orang berdosa. Nah, sekarang saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Yes, amin. Galatia 3 nomor 13. Siapa di situ yang membumbun? Pertanyaan saya. Siapa di situ yang membumbun? Orang Kristen atau bukan? Yang mati di kayu salib siapa? Iya, yang membumbun Tuhan Yesus Hamasiah, Kristen apa bukan? Yang mati di kayu salib. Enggak, tunjukkan datanya. Ya, tunjukkan datanya di dalam kitab suci bahwa yang membumbun Tuhan itu adalah Kristen. Jawab, yang mati di kayu salib. Tunjukkan dalilnya di dalam kitab suci bahwa yang membumbun Tuhan Yesus Hamasiah adalah Kristen. Macet. Jawab, yang mati di kayu salib. Macet sudah, macet. Macet sudah. Kenapa larikan ke situ? Karena kamu itu memfitnah. Kan kamu bilang daripada Kristen membumbun Tuhan. Di mana dalilnya di dalam kitab suci kalau Kristen membumbun Tuhan? Sekarang Kristen mengakui Yesus mati nggak? Di mana dalilnya kalau Kristen membumbun Tuhan? Yesus mati nggak? Kristen mengakui Yesus mati nggak? Yesus Hamasiah mati dan bangkit. Kalau kami mengatakan Islam tidak percaya Yesus mati, saya buktikan dari Bible, kau bagaimana? Oh, tidak ada. Karena gini, sebentar, tunjukkan dulu dalilnya. Loh, tunjukkan dulu dalilnya. Iya, nanti ke situ. Iya, nanti ke situ. Enggak. Ya dalam kitab suci tidak ada satupun dalilnya Yesus Hamasiah tidak pernah mati dan bangkit. Justru itu ajaran nabi palsu itu. Ajaran nabi. Bagaimana ini dan siapa yang mau kami dengar kalau seperti ini? Semua pada berbicara dan semua tidak mau saling mengalah, padahal seru sekali ibu ini mau menunjukkan di dalam kitab Kristen bahwa Yesus tidak mati, disalib. Pasal 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 4. Enggak, sebentar dosa satu-satu ngomongnya, satu-satu supaya kondusif. Nora, supaya kondusif. Kristen mengimani nggak Yesus mati? Yesus Hamasiah mati dan bangkit. Tapi gini, tadi kan kamu bilang bahwa Kristen membumbun Tuhan. Satu murid Yesus Satu-satu dulu. Nora, satu-satu Nora. Tunjukkan datanya di dalam kitab suci kalau Kristen membumbun Tuhan. Mikana nggak bisa menunjukkan Yesus mati. Jangan ke situ, kamu jangan memframing. Silakan tunjukkan datanya di dalam kitab suci kalau Kristen membumbun Tuhan. Yang mengimani Yesus mati siapa? Silakan tunjukkan dalilnya dalam kitab suci kalau Kristen membumbun Tuhan. Kalau nggak ada, Nora bilang, oh nggak ada, saya nggak bisa nunjukin. Kita bisa lanjut ke topik selanjutnya. Kamu yang larikan. Kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Jikalau kamu klikkan dulu yang ini. Di mana dalilnya Kristen membumbun Tuhan? Yang 8 nomor 21 untuk siapa? Di mana dalilnya Nora cantik kalau Kristen membumbun Tuhan? Kasih saya. Oke. Enggak. Yahudi. Akui dulu, clearkan dulu. Ada enggak datanya Kristen membumbun Tuhan? No, Nora. Dengarkan saya bernarasi dulu dong. Oke, silakan tunjukkan dulu datanya di mana ada Kristen membumbun Tuhan. Oke. Galatia 3 nomor 13 itu kitab siapa? Udah nggak usah ditanya, udah tahu kitab siapa, kitab semesta alam. Jangan kau bohong, Hindu tidak mengimani kitab kalian. Iya, terserah dia nggak mengimani, yang penting kitab suci ini untuk semesta alam. Galatia 3:13 itu kitab siapa? Kitab semesta alam untuk semua bangsa. Galatia 3:13 ke kitabnya siapa? Kan sudah saya jawab, untuk semesta alam. Pencatat Galatia 3:13. Siapa pencatat Galatia? Rabi Saul. Saul beragama apa? Tidak punya agama, Jadi dia ateis. tapi dia penyembah Yahweh Yeshua Hamasiah. Orang yang punya Tuhan namanya punya agama. Agamanya apa? Agama itu adalah dari bahasa Agamanya Sanskerta, di mana agama Saya itu bertanya, adalah ritual-ritual agamanya di dalam. apa? Dijawab aja. Kan sudah aku bilang tidak punya agama karena agama itu dari Hindu. Sekarang, Galatia. Sekarang tulisan Paulus yang mengimani Yesus sebagai Tuhan siapa? Seluruh dunia yang percaya kepadanya. Beragama apa? Tidak punya agama, tapi dia adalah rasul yang hebat yang
diutus oleh Tuhan Yesus yang Hamasiah. mengimani kitabnya Paulus, yang mengimani kitab Paulus, yang memakai kitab Paulus sampai sekarang, itu beragama apa yang saya tanya? Ya siapa saja yang mau percaya kepada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab. Agama apa? Saya jawab aja. Ya Mika, siapa agama saja apa? yang percaya kepada firman Tuhan ini. Ya, agama apa? Karena di dalam kitab suci nggak ada kata agama. Yang mengaku Ya kan saya jawab. sebagai penyembah Yesua Hamasiah dengan mengimani kitabnya Paulus, itu beragama apa? Jawab Siapa aja. saja di seluruh alam semesta ini yang percaya kepada firman Agama Tuhan apa, ini. Mikana? Ya kan ada juga orang tidak punya agama tapi dia percaya firman Tuhan ini. Gimana Orang yang sih? tidak punya agama disebut ateis. Dia tidak Agama itu dari India sono, Aritona. Jangan menipu. Saya tunjukkan sebentar. Saya Di tunjukkan, dalam, jangan di menipu. dalam, Mikana. di dalam, ya di dalam Ya. kitab suci ini kan kita kan diskusi kitab. Di dalam kitab suci ini nggak ada kata agama. Sabar dulu. Ini kan sini orang nggak bisa nunjukin kalau Kristen membunuh Tuhan mulai itu berdalil. Apa dulu Mikana? Ateis adalah sebutan bagi seseorang yang tidak percaya atau menolak keberadaan Tuhan dan entitas supernatural lainnya. Dan kamu mengatakan dan Di situ setiap tidak, agama di situ tidak menolak agama kan, tapi menolak adanya Tuhan. Sebentar. Kau mengatakan semua orang yang menerima Yesua bagi kamu adalah Tuhan. Sementara orang yang tidak punya agama disebut ateis. Ateis itu menolak keberadaan Tuhan. Sementara Yesua Tuhan. Pertanyaan saya yang terakhir sama kamu, Mikana. Agama apa yang mengimani kitabnya Paulus dan mempercayai Yesua sebagai Tuhan? Agama apa? Jujur aja. Yang barusan kamu baca ada nggak di situ ateis itu menolak adanya agama? Tidak kan? Tapi menolak adanya Tuhan. Agama itu artinya tidak kacau, artinya ada Tuhan yang mengatur. Agama itu artinya tidak kacau, adanya Tuhan. Oke, saya tunjukkan Ateis ya. itu menolak adanya Tuhan, bukan menolak adanya agama. Oke, agama ada Tuhan apa enggak? Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari India sono, dari Hindu, dari agama Hindu. Oke, saya baca ya. Saya baca yang sama kalian. Aduh. Agama, bukan saya Mikana. Oke, tampol. Uh-uh. Agama adalah sistem kepercayaan dan aturan yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itu kan ritual-ritual. Loh, agama itu yang mempercayai adanya Tuhan. Dan Mikana mengatakan Sistem tadi, yang mengatur. orang yang beragama bukan berarti yang punya Tuhan. Yang tidak punya Tuhan yang tidak beragama. Kamu belajar apa enggak? Yang barusan Itu kamu sama baca kamu. kamu nggak bisa mencerna. Agama itu kan adalah sistem yang mengatur di dalam menyembah sesembahannya. Itu sistem, Nih, tata cara, agama adalah ritual-ritual. sistem kepercayaan. Sekarang saya tanya, kepercayaan Sistem ini percaya kepercayaan. kepada siapa? Kepercayaan kepada siapa? Tergantung percaya kepada siapa. Ya kamu percayanya kepada siapa? Hindu percaya kepada siapa? Ya kan tergantung orangnya lah. Tergantung dianya lah dia mau percaya kepada siapa. Agama adalah sistem kepercayaan dan aturan yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Pertanyaan saya, apakah agama itu tidak punya Tuhan? Tunjukkan satu agama yang tidak punya Tuhan. Iya, itu kan berdasarkan keyakinan masing-masing aja. Tapi kan ateis itu bukan menolak adanya agama, tapi menolak adanya Tuhan. Jawab pertanyaan saya Sedangkan terakhir di dalam tadi. kitab suci Agama ini tidak apa pernah yang ada mempercayai- kata agama. Agama apa yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan mengimani Ya kitab siapa Paulus saja adalah- di dunia ini yang percaya kepada Yesus sama adalah Tuhan. Di sana yang Kan mengimani ada Yesus juga sebagai orang, Tuhan. dia tidak ada agamanya, tapi dia percaya Yesus sama adalah Tuhan. Ada juga orang yang bersaksi kemarin di KTP-nya Islam, tapi dia percaya kepada Yesus sama adalah Tuhan. Loh, siapa saja yang mau percaya kepada dia? Loh, nggak bisa langsung kita tahu ya seluruh isi dunia ini kan? Nah, ternyata dia itu nggak punya agama. Bisa saja di KTP-nya agama yang lain, tapi dia percaya Yesus sama Tuhan. Dia sebagai Tuhan, agama apa nih? Kan saya sudah jawab tadi itu. Mana saya tahu? Yang jelas di dalam dunia ini, siapa saja yang percaya Yesus sama Tuhan, dia selamat, bukan berdasarkan agama. Karena banyak juga orang kesaksian di KTP-nya itu, di ID-nya, itu bukan Kristen, tapi percaya dia Yesus sama Tuhan. Masa banget. Banyak orang di ID-nya, dia itu bukan Kristen, tapi dia percaya Yesus sama Tuhan. Makanya nggak bisa kita generalisasikan. Loh, sebab di dalam kitab suci ini nggak ada kata agama, karena agama itu dari Hindu. Agama apa? Mikana, Oke, ada lagi Nora gimana? Hah? Nggak bisa kamu tunjukkan dalilnya di mana ada dalam kitab suci ini bahwa apa yang mengimani Yesus Kristen membunuh sebagai Tuhan. Tuhan dan mati terkutuk? Agama apa? ada nggak dalilnya? Agama Kristen apa yang membunuh mengimani Tuhan itu Yesus ada nggak dalilnya? sebagai Tuhan?
Agama apa Mikana? Ada nggak dalilnya Kristen membunuh Tuhan? Agama apa? Nah, nggak Saya bisa tanya dia jawab. agama apa dulu. Kau jawab dulu dong. Loh. Agama apa? Mana dalilnya Kristen membunuh Tuhan? Agama Jangan yang asal mengimani ngomong Yesus. aja. Agama apa? Siapa saja, siapa saja yang percaya kepada Dia adalah Tuhan. Kau pegang itu kitab untuk siapa? Untuk Agama apa yang semesta mengakui kitab? alam. Untuk semesta Agama apa yang alam. mengakui kitab kamu? Agama apa yang Untuk mengakui kitab semesta kamu? alam. Agama apa yang Untuk mengakui semesta kitab? alam. Ayo coba yang di bawah typing agama apa yang Yang mengakui Yesus terserah. dan mengimani Kepada kitab semua Bible. umat manusia, karena Yesus Hamasi itu untuk semua umat manusia di dunia ini. Dia Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Kristen, bukan hanya Tuhannya orang Mesianik, tapi Dia adalah Yang Tuhan mengimani semesta alam. Yesua sebagai Tuhannya. Agama apa yang mengimani Yesua mati di kayu salib untuk menebus dosa? Oke, gini aja, terus mati Nora, untuk- Nora, saya minta datanya di mana ada dalilnya Kristen membunuh Tuhan. Silakan tunjukkan, Nora. Silakan. Ngapain ku tunjukkan sama kau? Agama apa aja yang ku tanya gak kau jawab? Nora bisa jawab pertanyaan saya. Silakan tanggung jawabkan narasimu. Di mana ada dalilnya Kristen membunuh Tuhan? Agama apa? Agama apa? Nora, mana dalilnya Kristen membunuh Agama apa Tuhan? yang mengimani Eh Yesus sebagai Tuhan? dah, tolong. Agama apa? Bukan kau sama si Bom tahu gua agama apa itu? Nora Aritonang, mana dalilnya Kristen membunuh Tuhan? Karena kamu sering bernarasi seperti saya dengar. Silakan tunjukkan Bukan. datanya Kristen Ya. membunuh Tuhan. Ayo cepat. Ada nggak dalilnya? Kalau tak mampu Kalau jawab jawab, bilang. Hah? Kalau nggak mampu jawab, kalau nggak mampu angkat tangan. Cepat. Kau yang jawab agama apa? Agama apa? Nora please. Oke. Nora, yang mohon maaf mengimani Nora nggak bisa jawab. Ya, kita ganti dulu sama yang lain deh. Iya, karena Nora Aritonang tidak mampu mempertanggungjawabkan narasinya di mana ada dalilnya Kristen membunuh Tuhan. Kan Agama sudah saya apa? jawab. Yesus Agama Hamasi itu apa? untuk semesta alam, Dia Tuhan semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Siapa Kristen. yang mengimani Yesus? Agama apa yang Enggak, mengimani Yesus? tunjukkan dulu dalilnya. Tunjukkan dulu dalilnya Apa? Kristen membunuh Tuhan. Ada enggak? Jawab dulu dong. Oke, Agama Nora apa? ya, kita ganti dulu sama yang lain ya. Kalau kamu nggak bisa tunjukkan datanya, nggak apa-apa ya. Artinya Nora Oke. hanya fitnah saja ya. Terima kasih Nora, semangat selalu. Tuhan Yesus Hamasi yang mengasihimu. Jangan asal bernarasi dong. Kristen membunuh Tuhan katanya, tapi nggak ada datanya. Mana datanya Kristen membunuh Tuhan? Kalau nggak ada, jangan bernarasi aja lah, jangan memfitnah. Harus berdasarkan dalil. Kalau ada dalilnya seperti itu ya saya akui lah. Ini nggak ada dalilnya. Kenapa kamu memfitnah? Walaupun saya hidup di zaman sekarang, saya juga ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Saya juga ikut menikam Tuhan Yesus karena saya orang berdosa. Apa yang dikatakan Mihana itu bukan sekedar dalil, tapi pengakuan bahwa dia sendiri membunuh dan menikam Tuhannya. Ini pure pengakuan Kristen, bukan dari orang lain, tapi dari mulutmu sendiri. Artinya, apa yang kamu tabur, maka itu pula yang kau tuai. Jika kamu masuk ke dalam Islam, maka kamu tidak akan pernah memiliki sifat munafik seperti ini.